Saya mau kasih tip sedikit ya sesuai dengan pengalaman gitu. Pengalaman saya, kenapa sih pelaut itu sering nganggur? Nah, saya boleh dikata itu jarang nganggur, dan kalau nganggur itu mungkin karena upgrade aja, sertifikat atau sekolah gitu ya. Itu. Nah, saya akan memberikan beberapa tip agar supaya kita terhindar dari nganggur. Kecuali memang sengaja mau nganggur karena ada simpanan yang cukup dan mungkin mau berlama-lama di rumah gitu bersama keluarga gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu penyebab kita pelaut ini nganggur ya lama. Yang pertama itu memang perusahaan. Memang perusahaan artinya satu begini. Perusahaan yang memberhentikan kita, bukan kita yang tidak betah. Nah, kalau andaikan perusahaan itu tidak memberhentikan kita, walaupun perusahaan itu boleh dikatakan tidak sesuai dengan standar kita, tetapi cukup untuk kebutuhan kita. Nah, ini kita harus bertahan dulu sebelum mendapat pekerjaan atau perusahaan yang lain. Itu yang saya lakukan selalu. Yang kedua, kita terpengaruh dengan kawan-kawan atau orang-orang. Seringkali kita begini nih, kalau kita di kapal itu banyak yang masuk itu, banyak yang masuk. Tapi begitu kita off, hilang itu semua itu. Nah, jadi kita suka terpengaruh dengan kawan-kawan. Oh, di perusahaan ini gaji besar, di perusahaan sana gaji besar, di perusahaan ini. Nah, itu tidak berlaku buat saya. Dari saya join di kapal ya, makanya perusahaan yang tempat saya bekerja itu tidak begitu banyak. Ya, boleh dihitung gitu ya. Ya, di BRM saya lama, nah di EMA saya lama. Ya, kalau hitung-hitung ya udah 10 tahun lebih ya. Itu yang membuat saya jarang gitu ya nganggur. Jadi pengaruh kawan-kawan ini atau pengaruh kawan teman-teman yang memberikan info bahwa di perusahaan ini ada lowongan, tetapi alangkah baiknya kita apply dulu, kirim dulu CV kita, dan kalau misalnya sudah ada kepastian, tentunya kita akan pamit baik-baik. Ya, itu pengaruh kawan. Nah, yang ketiga, kita tidak betah di kapal walaupun gajinya besar, gajinya bagus. Nah, kita tidak betah di kapal. Artinya baik dari orang-orangnya, mungkin dari segi atasan yang kurang baik, atau banyak yang mempengaruhi, baik itu makanan atau sistem cutinya atau sistem penggajiannya kadang lambat begitu. Tapi kalau dibayar walaupun gaji lambatnya tidak apa-apa. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, saya lihat lagi kawan-kawan ini banyak yang nganggur karena begini. Relasi dengan orang kantor itu harus dipupuk dengan baik. Dipupuk dengan baik, harus punya relasi atau hubungan yang baik dengan orang kantor. Ya, kalau orang mesin harus punya relasi yang baik dengan technical manager atau superintendent. Ya, dan crewing. Karena kalau orang mesin itu bukan crewing yang menentukan, biasanya crewing itu kasih ke superintendent. Oh, bagaimana orang ini, apa bisa mau join lagi atau bagaimana? Itu yang dinilai. Yang keempat itu jadi relasi yang baik dengan kantor. Nah, yang kelima ini, kenapa kita jadi lama nganggur? Karena memang kita pilih, ada sebagian kawan saya pilih-pilih gaji gitu. Misalnya ya memang benar sih, itu hak kita, bukan salah juga ya kita pilih-pilih gaji, tetapi itu tidak berlaku buat saya. Karena saya kadang gaji misalnya 350 per day. Terus ada misalnya perusahaan ini karena pengurangan karyawan atau pelaut karena kapalnya dijual, sebelum kita berhenti ada tawaran 250, kenapa tidak? Kalau saya begitu, saya ambil dulu. Nah, untuk menghindari nganggur ini, karena kalau nganggur itu memang mumet nanti pikiran kita. Jadi itu yang kelima itu ya, tapi itu hak ya, pilih gaji. Apa yang saya ceritakan ini adalah apa yang saya lihat di kawan-kawan saya, karena kadang kawan-kawan saya juga saya tawarin, mereka nggak mau karena gaji kecil. Nah, yang keenam, gengsi kita kalau turun jabatan. Nah, itu juga tidak berlaku buat saya. Jadi saya sudah lama jadi chief engineer gitu ya.
Satu masa saya disuruh jadi second engineer dan gaji hanya dikasih 200. 2018. Nah, waktu itu masih dengan perusahaan yang sama. Coba bayangkan dengan perusahaan yang sama, kita sudah lama jadi atasan di situ, kemudian turun aja sedikit di situ karena ada sesuatu yang mereka butuhkan gitu. Jadi gaji dari 300 ke atas turun jadi 200. Itu tidak masalah. Itu bagi saya. Ya karena kita juga menolong, karena kita diminta tolong bahwa tolong ke sana dulu ya. Karena mau dipakai sertifikat, karena tidak ada di sana chief engineer-nya itu dia punya buku pelaut atau sertifikat Siprus. Tapi tolonglah. Dan gaji langsung terjun, itu tidak masalah buat saya karena itu bukan seterusnya. Dia katakan ya sementara, tapi kita ada yang gengsi, wah masa saya jadi second engineer lagi padahal saya sudah lama jadi chief engineer, sudah top gitu ya. Itu tidak berlaku buat saya. Ada orang berprinsip yang penting berasap dulu. Itu yang keenam. Terus yang ketujuh masih ada juga yang ketujuh. Masih ada juga yang ketujuh. Apa yang ketujuh? Itu ialah kita tidak betah, terutama orang mesin nih. Seperti yang saya alami di sini, pada lari semua nih. Kalau banyak kerjaan atau banyak masalah, banyak rusak-rusak, apa? Ya udah, pikir aja ya udah habis kontrak ini nganggur aja lah. Jadi tidak bisa menerima tekanan atau bekerja di bawah tekanan. Jadi kalau orang bilang itu kurang ada bintal, ya kurang basis. Nah, kalau saya tidak masalah yang begitu itu. Selama perusahaan tidak berhentikan, selama perusahaan masih mau pakai, mau masalah apapun di kapal, mengenai kerusakan apapun di kapal, mau copot juga baling-balingnya, bodo amat. Kan gaji masih jalan. Ya, itu. Jadi tidak betah akhirnya nganggur karena begitu. Ketemu lagi kapal yang lain, ya begitu lagi. Ya begitu lagi. Begitu seterusnya yang saya lihat ya, kurang lebih 25 tahun ini saya observasi kawan-kawan, ya tidak perlu saya sebutkan namanya, dan bahkan saudara sendiri. Karena itu. Kemudian yang kedelapan mengenai pengalaman ini. Jadi kalau kita sebagai orang mesin itu belajar terus, belajar dan belajar. Jadi kalau kita udah ragu, kita ya udahlah satu kontrak aja lah. Padahal disitulah tantangannya. Kalau saya gitu ya, disitulah tantangannya bahwa kalau kita mendapatkan hal-hal yang baru, kita perlu belajar. Itulah sebagian yang banyak saya lihat. Kenapa orang nganggur lama? Mau saya tambahkan lagi, ialah karena pada masa kita dulu itu, yang kesembilannya, menggampangkan pekerjaan. Nggak senang sama kapten, nggak senang sama off aja lah. Nggak senang sama perusahaan, berhenti aja lah. Toh banyak tawaran, apalagi zaman kita dulu. Banyak sekali tawaran. Hari ini kita berhenti, 3-4 banyak. Perusahaan datang tawaran. Tidak ada cas. Nah kayak sekarang, cas. Itu yang saya observasi ya. Jadi begitulah. Nah saya di sini walaupun perusahaan ya saya mau tambahkan lagi yang ke-10 sekalian 10 gaji lambat. Akhirnya udahlah cari aja yang ini. Gaji lambat tapi dibayar nggak apa-apa. Yang masalah itu kalau tidak dibayar. Ya disitulah perusahaan akan melihat kita punya kesetiaan bahwa waktu perusahaan merosot kita tetap berjuang bersama-sama dengan mereka, bahkan mereka minta tolong. Ya kita akan akhirnya kan nanti perusahaan, oh ini dia punya dedikasi ini bagus. Jadi itu observasi saya. Ya memang kalau pelaut ya termasuk saudara saya juga ya, terlalu menggampangkan pekerjaan. Tiap 3 bulan, 6 bulan pindah perusahaan. Satu kontrak pindah perusahaan. Ya tidak ada masalah sih buat ini. Tapi akhirnya kita setelah mencapai umur 45 ke atas atau 50 ke atas, kita tidak ada memegang satu perusahaan pun. Jadi yang penting itu relasi. Jadi kalau misalnya kita mau pindah dari perusahaan ini, kita harus pamit baik-baik. Oh kita dapat di sana. Jadi di sana pun nanti kita akan pamit baik-baik. Kalau kita mau balik lagi ke perusahaan yang sekarang, itu yang saya lakukan. Makanya saya ini jarang nganggur. Merusak bagaimanapun kapal itu, saya tetap bertahan. Dan masalah mental juga. Dan pergaulan kita di atas kapal. Jadi memang kalau kita selalu bermasalah dengan kru, bermasalah dengan orang, apalagi lain bangsa, kita tidak akan bisa bertahan dalam satu kapal begini 7 tahun, 6 tahun dengan menghadapi orang yang sama. Itu. Jadi kita harus punya relasi yang baik. Ya. Nah, dalam menjaga hal hubungan yang baik itu, mulut. Nah, ini mulut ini yang harus dijaga. Bukan berarti kita diam-diam aja terus bukan begitu maksudnya. Bukan. Ya bagaimana lah ya pergaulan. Walaupun ya istilahnya suka riang, cerewet atau bagaimana. Yang penting kita tidak boleh, apalagi satu bangsa ya, satu bangsa lain bangsa. Nah, kita harus mencari tahu kultur mereka, adat mereka.
bagaimana. Karena itu juga untuk keamanan kita sendiri. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan itu, apalagi yang berkumpul dengan beberapa bangsa, pada saat interview itu dia akan mereka tanyakan juga bahwa apakah Anda sudah biasa kumpul dengan orang Korea, Ukraina, orang Nigeria atau Afrika. Itu akan membantu untuk dipertimbangkan juga. Nah, apakah sudah pernah kumpul dengan kapten bangsa ini, bangsa Rusia, bangsa ini ya. Dan selalu yang ditanyakan itu pertama-tama itu, kenapa Anda tidak balik lagi di perusahaan itu yang tempat kontrak kemarin? Ya, Anda tidak balik lagi. Nah, kita mau jawab apa kalau ditanya yang begitu? Kalau saya dulu ditanyakan, ya karena saya mendapat penawaran gaji yang bagus di perusahaan ini. Dan kalau memang tidak jadi, saya akan balik lagi tetap bekerja di sana dengan walaupun gaji tidak seperti yang Bapak tawarkan. Nah, mereka akan menghargai itu. Dan biasanya mereka akan minta referensi telepon yang akan dihubungi di perusahaan terakhir kita bekerja. Jadi itulah beberapa ya yang menyebabkan pelaut ini nganggur lama atau gampang nganggur. Nah, kurang lebih ada 10. Nah, tapi itu menurut pengamatan saya atau pendapat saya aja. Nah, kalau misalnya ada pendapat yang lain, silahkan tulis di kolom komen untuk menambah pengetahuan kita, wawasan kita, agar supaya tidak terjadi kepada adik-adik kita, kawan-kawan kita di masa yang akan datang. Supaya jangan nganggur lama. Sudah melamar nggak diterima, sudah melamar nggak diterima, nganggur lama. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Salam pelaut, salam satu.